Saudara sekalian, Shalom. Izinkan saya menyampaikan renungan pendek pagi ini dengan tema kekristenan yang rela berkorban. Teksnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara sekalian, yang kita baca ini adalah sambungan dari renungan saya sebelumnya yang menjelaskan tentang kehidupan Kristen mula-mula. Inilah Kristen yang diwarnai dengan kasih mula-mula. Kristen yang sangat bergairah, antusias, dan setiap hari mereka rela memberikan waktunya dan talentanya. Tetapi saudaraku, yang sangat mengagumkan untuk menjadi renungan kita pagi ini adalah bahwa banyak di antara mereka yang rela berkorban, berbagi dengan apa yang mereka punya. Bahkan teks kita mengatakan bahwa di antara mereka itu ada yang rela menjual aset. Ini bisa berarti rumah, tanah yang dibagi untuk menolong orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang memerlukan pertolongan. Dan itu adalah ekspresi dari kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Saudara, kasih itu tidak cukup hanya diungkapkan, tidak cukup hanya dipuisikan, tidak cukup hanya dinyanyikan dalam bait syair yang indah. Tetapi kasih sejati adalah rela berkorban. Dan ini yang kita lihat dari gereja yang mula-mula. Pada waktu mereka mengasihi Tuhan, mereka juga mengasihi sesama, dan mereka rela berkorban. Apapun harganya. Sekali lagi, bahkan pada zaman itu, saudara sekalian, kekayaan orang itu hanya ada dalam tanah dan rumah. Tidak ada deposito, tidak ada uang di bank. Yang ada hanya aset yang berupa rumah, tanah. Tetapi teks kita berkata ada orang-orang yang rela menjual dan berbagi. Saudara, karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka ingin berbuat sesuatu bagi sesama umat Tuhan. Kerelaan berkorban. Banyak orang suka bicara indah, bicara kasih, tetapi prakteknya tidak ada. Banyak orang suka mengungkapkan kasih dengan antusias melalui kata-kata, tetapi kalau sudah berbicara dengan pengorbanan, orang menutup rapat hatinya, menggenggam rapat tangannya. Saudara sekalian, kita belajar dari gereja mula-mula bahwa kasih itu salah satunya adalah rela berkorban, rela berbagi. Kemarin di hari raya Pentakosta, saya belajar banyak gereja yang merayakan hari raya unduh-unduh. Ada petani yang bawa beras, ada yang bawa kelapa, ada yang bawa ayam hidup, ayam matang, ada yang membawa telur, dan sebagainya. Dipersembahkan sebagai persembahan kasih kepada Tuhan. Kami di GKN kemarin juga mengumpulkan persembahan. Dan saya sangat kagum bagaimana orang antusias memberi. Saudaraku, memberi untuk mendukung gereja pekerjaan Tuhan, memberi untuk membantu orang yang kekurangan adalah bukti kasih. Bukti bahwa kita adalah orang Kristen sejati yang memegang, mempraktekkan ajaran Tuhan. Sama seperti gereja mula-mula. Bagaimana dengan kita? Mari kita mengasihi. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, dengan pengorbanan. Rela berkorban. Sama seperti Kristus berkorban untuk kita orang berdosa. Demikian juga sebagai umat yang telah ditebus, mari kita juga rela berkorban seperti gereja mula-mula. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari gereja mula-mula. Tuhan, gereja sekarang dituntut untuk melihat, membuka mata dan melihat sekitar. Ada banyak gereja yang kekurangan, ada banyak
orang Kristen yang kekurangan, ada orang-orang sekitar kami yang perlu pertolongan. Kami rindu Engkau menolong kami, supaya kami juga rela berbagi. Karena itu kami doakan juga rencana tanggal 1 bakti sosial GKLM ke daerah Wonogiri. Tuhan memberkati, karena itulah wujud dari kasih sejati yang kami belajar khususnya hari ini. Terima kasih kepadamu, terpujilah namamu. Dan memberkati gereja Tuhan, memberkati negeri kami, memberkati bumi kami. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi.